selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan saat hari ini boleh membawa kami semakin mengenal Tuhan di dalam lagi. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yuk kita buka tanggal 23. Siapa yang Jangan bagi 3 di situ semua. Ini bagi dulu satu, bagi dulu satu. Bagaimana? Ini banyak gaya udah di kandang. ya di sini ayatnya ayat Matius 6 ayat 24 kita akan baca bersama-sama. Teus 6. Matius pasal 6 ayat 24 kita akan baca bersama-sama. Ini sempo. Oh ini. 1, 2, Apa dulu? Bu Ya. Epa siapa Bu Epa? Tak seorang pun dapat mengabdi. Kan betul. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Asik. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menggunakan yang lain. Kita ulangi sekali lagi, kita ulangi. Gak usah kasih kita membaca, Bu. Kita ulangi sambil kita simak. Yang jelas dan tanda bacanya juga jelas. Yes. Jangan ada yang apa namanya Makan. yang cepat sebagian, lambat sebagian. Yuk, 1, 2, 3 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menggunakan yang lain. Ya, di sini ada 3 perikop sebagai renungan bagi kita. Judulnya apa? Satu gereja Banyak banyak Tuhan. Maksudnya apa itu? Nih, coba Gita yang pertama, yang kedua Uli, yang ketiga Yuda. Mulai 1, 2, 3 ya. Pluralisme agama mengatakan bahwa semua orang menyembah Tuhan yang sama, meski berbeda-beda cara atau agamanya. Namun dalam ajaran Alkitab nyatanya tidaklah sesederhana itu. Dalam perumpamaan hari ini kita bahkan melihat kenyataan yang lebih mengejutkan.
dua orang datang ke bait Allah yang sama. Tentu saja ini menunjukkan mereka menyembah Tuhan yang sama. Tapi dari sikap mereka saat berdoa, nyatanya yang mereka sembah tidaklah sama. Lihatlah orang Farisi yang berdoa dengan membanggakan dirinya dan kesalehannya itu. Coba renungkan, siapa yang sebenarnya ia sembah? Apakah Tuhan? Jika ia menyembah Tuhan, nyatanya ia hanya datang pada Tuhan untuk memamerkan kebaikannya saja. Kemungkinan besar, ia juga sangat yakin bahwa perbuatan dan kesalehannya sudah cukup untuk menyelamatkan jiwanya. Bagaimana dengan si pemungut cukai? Ia datang ke bait Allah dengan penyesalan. Ia merasa tidak layak, tapi ia datang ke hadirat Tuhan karena percaya Tuhan penuh belas kasihnya dan mau mengampuninya. Pemungut cukai ini datang dengan benar-benar butuh Tuhan dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mengubah hidupnya. Inilah menyembah Tuhan, bukankah ia sangat ironis? Dua orang yang datang ke tempat ibadah yang sama ternyata bisa menyembah Tuhan yang berbeda. Kiranya hal ini bisa menjadi perenungan bagi kita semua ketika kita berdoa, memuji Tuhan, beribadah di gereja, atau bahkan melayani di gereja. Kakak, Di gereja, benarkah kita melakukannya untuk Tuhan? Nyatanya, tidak sedikit orang datang ke gereja justru untuk tujuan selain Tuhan. Mungkin untuk bertemu orang lain, untuk menyenangkan diri sendiri, bahkan untuk urusan bisnis. Pelayanan bahkan bisa dilakukan bukan untuk Tuhan, tapi hanya untuk memperluas koneksi, menunjukkan bakat, kebanggaan pribadi, dan sebagainya. Nas hari ini berkata tegas, kita tidak bisa melayani dua Tuhan karena kita pasti akan lebih condong ke salah satunya. Biarlah hari ini kita mengoreksi sikap hati kita. Jangan sampai ibadah, doa, bahkan pelayanan kita pada akhirnya justru lebih cenderung kita lakukan dengan fokus pada hal-hal selain Tuhan dan bukan untuk kepentingan Tuhan. ya, di sini dikatakan satu gereja, tapi banyak Tuhan. Dan ini adalah yang sering terjadi di dalam sikap orang-orang percaya saat datang ke gereja. Datang ke gereja tujuannya kurang jelas. Sebenarnya tujuan yang benar itu adalah bahwa kita datang kepada Tuhan lewat ibadah, bahwa kita itu rindu bertemu dengan Tuhan secara apa? Secara pribadi. Ya, bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Tuhan di gereja? Yaitu kita benar-benar datang ke gereja saat beribadah, kita membawa hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi sering kenyataannya sekarang banyak orang yang datang ke gereja mendua. Di sini dikatakan, kalau kita tadi sudah pelajari, bahwa motivasi orang datang ke gereja itu sekarang sudah berbagai macam cara. Ada ingin supaya apa tadi? Urusan bisnis, ada urusan ingin cari perhatian lah, ada ingin cari teman, cari jodoh. Tapi di sini perlu kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang apa? Cemburu. Tuhan Maha Kuasa. Memang Dia Maha Kuasa, tapi Dia cemburu. Sering kita menduakan Dia. Sering kita mengatakan, aku cinta Tuhan Yesus, tapi kita tidak memprioritaskan Dia, dan kita tidak membuat Dia di titik paling terbaik di dalam hati kita. Nih, jujur saja, orang zaman sekarang kalau datang ke gereja kebanyakan datang dengan sibuk dengan main HP, sibuk dengan menunjukkan yaitu apa? Gaya, pokoknya baju. Sekarang tantangannya apalagi sekarang lagi konten-konten kreator banyak. Yang penting acaranya divideokan, dikontenkan seperti itu. Dan sebenarnya kualitas dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu akhirnya apa? Tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Jadi saya nggak tahu kalian seperti apa. Nih, apalagi yang sudah melayani ya. Nih, di kelasnya misi ini udah
udah beberapa orang melayani. Orang yang sudah melayani harus bisa menunjukkan kualitas hidup yang semakin hari semakin baik. Jadi melayani itu, misalnya kita harus melayani tamborin, main musik, MC, habis itu di luar ada yang sibuk cari minum lah, ada yang sibuk ngobrol lah, ngobrol. Akhirnya apa? Firman Tuhan tidak didengarkan. Hanya dia memuaskan hobinya, yang penting dia bisa tampil. Nih, menurut kalian pelayanan yang seperti ini berkenan nggak di hadapan Tuhan? Tidak tahu. Jadi, Tidak. otomatis pelayannya tidak berkenan. Tapi kalau misalnya kita melakukan kepada Tuhan sekecil apapun, dengan kita melakukannya dengan tulus, misalnya ada permen di gereja, kulitnya, kalau kita buang itu dengan motivasinya dengan baik, itu juga suatu bentuk dari pelayanan. Inilah menjadi renungan bagi kita supaya ketika kita datang kepada Tuhan, kualitas ibadah kita memperhatikan dengan baik. Jangan sibuk cek-cekan. HP itu tantangannya besar. Kita itu bisa dicuri hati kita, dicuri perhatian kita oleh HP. Padahal HP itu sebenarnya bagus buat kita kalau kita pergunakan dengan baik, yaitu menolong kita di dalam belajar. Banyak yang informasi yang ingin kita dapat bisa kita cari di sana. Begini yang boleh saya sampaikan bagi kita akan berdoa. Terima kasih ya Pak untuk hari ini. Biarlah renungan kami hari ini boleh membentuk hubungan kami, semakin kami bertambah-tambah di dalam Tuhan. Masa muda kami, Engkau tolong supaya kami boleh memberi yang terbaik pada Tuhan. Cita-cita kami juga boleh mempersembahkan hidup kami, dan boleh kami mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.